Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di podcast saya hari ini. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, kita akan membahas tema pendidikan karakter, yakni topik yang sangat penting di dalam pendidikan di sekolah dasar. Bersama saya, Alifia Ayu Pradina Suci, mahasiswa semester 1 Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, sudah hadir juga bersama saya guru inspiratif yakni Bapak Farhan Hasanah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, Bapak ini sedang mengajar di sekolah dasar mana dan sudah berapa tahun Bapak? Saya sekarang ngajar di SDN Kalipang 1, yaitu di Kecamatan Grogol, kabupatennya Kabupaten Kediri. Saya ngajar baru 1 tahun. Baik, langsung saja nih Bapak. Di dalam teori yang saya pelajari itu kan pendidikan karakter dipandang sebagai input, proses, lalu output. Nah, anak-anak ini datang sebagai input. Mereka lalu yang tidak tahu apa-apa nih Bapak, lalu di proses melalui pembelajaran, kurikulum, metode, dan lingkungan yang tepat. Hingga akhirnya mereka keluar sebagai siswa yang bermoral dan berkarakter. Menurut Bapak, bagaimana konsep ini terlihat dalam praktek sehari-hari di sekolah dasar? Kalau menurut saya sebagai seorang pendidik itu dalam pembentukan karakter itu siswa bisa dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan. Nah, contohnya satu di pagi hari itu kalau di sekolah saya itu ada uh, senam sehat ya, di mana itu sudah digagas oleh Kementerian Pendidikan kita yang baru, Pak Abdul Mukti itu dia mengenalkan ya senam baru yaitu senam anak Indonesia hebat itu dilaksanakan setiap hari di pagi hari. Terus setelah pembiasaan senam dilanjut dengan uh, budaya yang dimiliki di sekolah saya di SD Kalipang 1 itu kalau hari Selasa itu kita bermain angka, melatih matematika anak. Kalau di hari Rabu itu ada belajar bahasa Inggris. Kalau di hari Kamis itu ada pembelajaran agama di mana mengenalkan Asmaul Husna. Terus dan di hari Kamis itu ada juga mengenalkan budaya Jawa. Terus di hari Jumat itu ada games, Sabtunya itu mendongeng. Dan itu kebiasaan-kebiasaan itu harus dibudayakan supaya siswa-siswi yang ada di SD kita itu bisa uh, apa namanya terbiasa dan tidak menjadi beban ya. Terus kalau ada kegiatan kayak misal kayak kayak sikap ya, di mana di SD saya ini juga menerapkan tentang sikap jujur, di mana kita sebagai pendidik itu mengenalkan ya pentingnya sikap jujur jika ada barang milik orang lain misalkan saudara itu jangan diambil, tapi bisa ditanyakan temannya kalau tidak ada yang tahu terus baru dikasihkan kepada gurunya. Itu nilai-nilai dasar yang telah saya praktekkan bersama guru-guru yang lain di SDN Kalipang. Terus ada banyak lagi, banyak kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler, ada kegiatan konkurikuler, itu juga sudah dijalankan di SD kami. Tapi masih banyak pengembangan-pengembangan ke depan supaya agar masih programnya agar lebih baik. Baik, berarti pendidikan karakter ini ditanamkan melalui pembiasaan sehari-hari, nggih, Bapak. Oke, betul. Berarti bisa dibilang bahwa pendidikan karakter ini juga sangat penting untuk membentuk anak SD itu supaya terbiasa dalam hidup yang tertata dan disiplin gitu, nggih. Oke, eh, pendidikan karakter itu sangat penting sekali kalau menurut saya dan teman-teman di SDN Kalipang 1 karena di perkembangan zaman ini banyak anak-anak yang suka main HP itu sangat berdampak sekali ya bagaimana tata bahasanya itu sangat tidak bisa ngefilter. Makanya kita sebagai pendidik itu harus peduli ya terkait dengan sikap dan karakter. Makanya pendidikan karakter itu sangat penting melalui pembiasaan. Baik. Nah,
Selanjutnya itu tadi Bapak juga bilang kan ada pembiasaan budaya nih. Kalau membahas pendidikan karakter ini tuh tentunya kan juga tidak lepas dari budaya. Dalam materi yang saya pelajari, unsur budaya atau yang disebut juga unsur etno itu kan mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan komunikasi hingga etika lokal. Dalam prakteknya, budaya lokal bisa menjadi media ampuh untuk menanamkan nilai, misalnya gotong royong atau sopan santun. Menurut Bapak, bagaimana sih budaya ini dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas? Sangat menurut saya itu sangat baik ya, sangat baik di mana eh, seorang siswa itu kan kalau secara bahasa ya yang mempermudah dalam pembelajaran itu kan harus sesuai dengan kontekstualnya. Di mana pembelajaran itu melihat ya, dengan media itu di mana kita lihat yang ada di lingkungan, kita ambil, kita sebagai contohkan untuk pembelajaran itu sangat penting. Nah, misal kalau di Kalipang itu di desa saya itu ada di situ kebudayaannya masyarakatnya suka unggul ya di bidang kunyit misal. Di sana memang kunyit terus mangga terus ada lagi makanan ya. Di sana itu kita mempraktekkan di mana anak-anak itu praktek ya, praktek membuat kunyit, minuman kunyit itu seperti apa sih? Itu sudah diajarkan di sana. Eh, itu kan merupakan budaya lokal. Eh, Tujuannya untuk apa? Untuk kita untuk praktek membuat kunyit itu tujuannya untuk merangsang kreativitas anak, untuk merangsang gimana sih eh, zaman sekarang kan ya jarang sekali ya melihat anak muda yang peduli dengan budaya lokal. Makanya kita sebagai individu memunculkan kembali memantik terus nanti anak-anak kalau ada yang minat atau suka kan bisa berkecimpung di dunia seperti dunia eh, kayak mau jadi pengusaha punya dan lain-lain kan kita sebagai pendidik hanya mengenakan aja. Jadi di sini menanamkan nilai-nilai dengan menggunakan budaya lokal sangat dibutuhkan, ini sangat benar dan itu sangat dimanfaatkan di SD di saya. Baik, itu kalau semisal dalam teori ya Bapak. Kalau semisal dalam prakteknya seperti kayak sopan santun atau memberi salam, membungkuk sedikit kalau lewat di depan guru itu juga termasuk kebiasaan budaya lokal juga nggih Pak? Itu sudah dijalankan ya, itu sudah dijalankan setiap hari ya. Saat anak-anak di pagi hari itu anak mesti salim kayak berjabat tangan dengan gurunya, terus melakukan di SD saya itu budaya seperti itu sudah dijalankan. Tapi kita sebagai penduduk itu ada inovasi baru ya, di saya itu ada inovasi baru di mana sekolah itu bersih sampah namanya programnya bersih sampah di mana anak-anak itu di sekolah itu tidak ada tong sampah, tidak ada tong sampah, terus jadi anak-anak itu wajib membawa tas sampah sendiri dari rumah, nanti sampahnya yang dia makan dibawa pulang. Jadi sekolah itu bersih dari sampah, tidak ada sampah sama sekali. Dan kalau kita kegiatan gotong royong itu setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat di minggu ketiga itu pasti itu ada program bersih-bersih lingkungan sekolah untuk memunculkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai peduli terhadap lingkungan kepada siswa-siswi SDN Kalimantan 1. Seperti Baik. itu sih. Berarti kebiasaannya sudah berjalan eh, terbiasa gitu Pak. Ya, sudah. Eh, Kalau tadi kan saya sebutkan juga unsur etno nih. Unsur itu kan juga menekankan bahwa setiap zaman punya tantangan berbeda. Seperti yang Bapak bilang tadi kan anak-anak zaman sekarang itu mainannya handphone gitu Bapak. Jadi tantangan yang Ya. terbesar itu kan teknologi. Nah, anak-anak sekarang itu tumbuh dengan gadget dan internet. Kalau menurut Bapak itu bagaimana pendidikan karakter ini bisa tetap relevan di tengah tantangan era digital saat ini tersebut nih? Kalau menurut saya dalam unsur ini tantangan sendiri bagi guru, bagi seorang pendidik, seperti saya. Tapi itu kita jangan kayak saya itu jangan malah merasa minder ya, malah jangan merasa minder, merasa tertinggal ya kan. Tapi kita sebagai pendidik itu harus mampu beradaptasi dengan nilai-nilai teknologi tanpa kehilangan nilai dasar. Ya kan, Hmm. dimana misal hanya perkembangan teknologi. Jadi guru jangan gak boleh gaptek, malah kita nanti tertinggal.
Misal kita di sini ada AI ya sekarang. Sekarang kan ada AI namanya. Nah, jadi sebagai pendidik itu jangan malah uh, anak-anak jangan malah melarang anak-anak untuk memakai AI, tapi bagaimana kita bisa tumbuh bersama dengan AI. Jangan malah kita itu jangan menyalahkan AI, tapi kita bagaimana bisa memanfaatkan AI tersebut untuk bisa malah menjadi lebih baik, bukan malah menjadi seorang yang pemalas. Misalkan sekarang kita bertanya seperti apapun kan di AI bisa, tapi jangan seperti itu malah menyalahgunakan. Kalau dihubungkan dalam bagaimana pendekatan karakter anak itu, anak harus diarahkan supaya bisa memanfaatkan AI dengan sebaik mungkin. Kalau menurut saya itu malah benar sebagai tantangan sebagai seorang guru mengarahkan untuk berdampingan dan lagi. Oke, seperti itu sih kalau menurut saya. Berarti intinya itu strategi untuk mengatasi tantangan ini itu dengan memanfaatkan teknologi tersebut, jangan justru melarang, tapi memanfaatkan dengan baik dan juga Oke, nah, betul. selanjutnya itu dalam materi kuliah saya itu kan Pak ada 5 pendekatan nih. Bisa dikatakan strategi pendekatan untuk mengembangkan pendidikan karakter. Yang pertama itu konstruktivitas atau membangun pengalaman belajar. Yang kedua kolaboratif atau kerjasama. Yang ketiga integratif atau menghubungkan berbagai konten. Dan yang keempat reflektif atau membiasakan renungan dan inquiry atau eksplorasi. Menurut pengalaman Bapak itu strategi apa yang paling efektif untuk menanamkan karakter di SD? Kalau menurut saya ya, ya semua strategi, semua pendekatan itu benar baik ya. Bagaimana kita dalam melakukan pendekatan itu harus menyesuaikan apa yang dimau siswa. Misal contoh sederhananya, siswa itu maunya konstruktivisme, misal mau yang membangun pengalaman, yang maunya siswa, tapi uh, ada beberapa yang nggak mau, misal sederhana. Kita harus mengarahkan di mana kita bahas pendekatan konstruktivisme itu anak yang tidak suka misalnya pendekatan harus gimana sih biar menarik. Nah, tidak ada kalau menurut saya itu strategi itu semuanya baik. Ya. Kalau paling efektifnya itu kita harus mengetahui dulu melakukan analisis apa sih uh, terbaiknya gimana. Oh, iya, Terus kita cocok harus gitu. melakukan observasi. Nah, kita melakukan observasi kepada siswa-siswi bisa melalui dengan wawancara, dengan lingkungannya ini cocoknya seperti apa sih? Mau ini misal oke. Kalau oh berarti anak-anak misal kalau anak di kelas bawah itu dia hiperaktif ya, suka hiperaktif, misal ya itu bisa kita gunakan dengan proyek, misal membangun pengalaman itu masuk. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti harus melakukan analisis dan observasi untuk menyesuaikan di mana strategi yang cocok begitu ya, Pak? Iya, betul. Karena kan setiap strategi itu baik. Oh, gitu. Ada juga nih Bapak istilah konsep pusat pendidikan, yakni menekankan sinergi antara sekolah, yang pertama sekolah, yang kedua keluarga, dan yang ketiga itu masyarakat. Nah, sekolah itu kan biasanya memberi pembiasaan dan pembelajaran, lalu keluarga itu memperkuat pembelajaran yang diajarkan di sekolah tersebut. Nah, yang ketiga itu masyarakat menyediakan lingkungan yang mendukung, biasanya begitu, nggih. Lalu anak-anak ini lebih, eh, menurut Bapak, bagaimana cara ketiganya ini bisa benar-benar berjalan secara selaras gitu, nggih, Pak? Gimana sih? Nah, misalnya pertanyaan jadi kan gimana sih cara menyelaraskannya dari pusat pendidikan ya? Benar katanya Kak Arifia itu sangat benar sekali. Ketiganya itu saling berhubungan, di mana tidak boleh, misal tidak boleh timpang tindih ya. Contohnya kayak masyarakat ini kayak sangat kayak memberikan amanah penuh kepada sekolah, misal ternyata tapi di luar rumah eh, sangat gak tidak apa diperhatikan itu tidak boleh ya. Berarti semuanya itu sangat sangat betul. Gimana sih cara menyelaraskan? Cara menyelaraskan dengan cara apa? Kalau saya sebagai pendidik itu dengan cara berkomunikasi. Berkomunikasi. Kita sebagai seorang pendidik pun sudah sebagai pendidik jangan merasa punya power. Aku sebagai gurunya itu semua eh, hak penuh dari saya. Salah benar itu terserah saya itu sebagai pendidik tidak boleh. Kita bisa berkolaborasi dengan orang tua,
dengan masyarakat itu seperti apa sih, baiknya gimana, arah pendidikannya ini gimana sih, anak ini baiknya gimana, itu harus melakukan kooperasi satu komunikasi, terus melakukan kolaboratif yang aktif. Nah, contohnya apa? Contohnya satu, misal kalau kolaboratifnya itu kita mengadakan misal lomba 17 Agustus misal, itu kan nggak melulu tentang anaknya aja, kita kan sebagai pendidik harus boleh lah, boleh mengajak mengajak masyarakat sekitar, bisa mengajak orang tua siswa. Karena apa? Di situ kan bisa mempererat ya tali silaturahim, tali kekeluargaan, supaya apa? Supaya tahu di sekolah itu progresnya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau menurut saya Ki, itu aja sih. Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan aktif. Baik. Itu merupakan solusi yang sangat inspiratif sekali ya, Bapak. Dengan begitu, nilai yang dipelajari anak di sekolah itu tetap sejalan dengan yang mereka temui di rumah dan lingkungan masyarakat gitu. Sehingga pendidikan karakter ini bisa berjalan konsisten. Nah, eh, jad- cukup sekian. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah proses panjang mulai dari input, proses, lalu output, berbasis budaya, menggunakan strategi mendidik yang variatif, dan membutuhkan dukungan tripusat pendidikan. Baik, terakhir nih Bapak, adakah pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar podcast ini tentang pendidikan karakter ini Bapak? Oke, pesannya untuk Mbak Rivia dan teman-temannya yang mendengarkan podcast ini, saya berharap untuk generasi muda itu segera 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 hadir di masyarakat. Jangan melulu, misal kalau sudah lulus S1, jangan menunda-nunda, jangan jangan menunggu jangan menunggu keinginan untuk mengajar, karena kalian itu guru yang sudah ditunggu masyarakat. Kalian harus kalau sudah lulus langsung bisa langsung hadir, bisa mempraktekkan teori-teori, bisa mempraktekkan strategi-strategi yang sudah dapat dari kampus. Supaya apa? Supaya saya harap generasi muda itu memiliki dampak yang besar untuk generasi-generasi anak-anak bangsa dan bisa untuk memajukan Indonesia baik di level nasional maupun level internasional. Cukup sekian dari saya. Uh, Terima kasih. Mudah-mudahan pesan dari saya bisa disampaikan. Baik, terima kasih Oke, Bapak atas pesannya. Terima kasih juga Bapak Farhan Hasanah ini sudah mau meluangkan waktu untuk podcast bersama saya hari ini dan sudah memberi saya dan pendengar podcast kali ini pembelajaran yang sangat inspiratif dan berharga. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mendengarkan dan meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast saya sampai selesai. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi saya dan semuanya. Sekian dari saya. Ingatlah, mendidik untuk membentuk karakter adalah investasi terbaik bagi bangsa. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.